Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube pribadi saya. Kita akan melanjutkan materi kita tentang belajar PHP dari dasar ya. Setelah sebelumnya saya udah kasih pengenalan PHP itu apa, terus membandingkan antara PHP dengan JavaScript itu perbedaannya apa, bagaimana PHP bekerja, dan apa aja yang perlu dipersiapkan sebelum kita belajar PHP ya. Oke, mungkin saya akan coba ingatkan kembali bahwa dalam pembelajaran PHP ini teman-teman penting banget untuk menginstal local server ya. Nah, di sini saya pakai local server namanya aplikasi XAMPP. Nah, teman-teman bisa download dan install. Kalau misalkan nggak tahu installnya di mana, gimana ya, atau downloadnya di mana, bisa cek di playlist ini tentang PHP di video pertama. Di kolom deskripsi saya sudah cantumkan tentang referensi, gimana cara instalasinya, dan di mana kita bisa downloadnya. Oke, nanti setelah instalasi selesai, teman-teman jangan lupa untuk menyalakan XMPP-nya ya. Dibuka XMPP-nya, terus jalankan di Start ya. Tekan tombol Start di bagian Apache dan MySQL. Oke, terus buka browser kalian, jalankan localhost/dashboard. Kalau misalkan sudah oke semuanya, nanti dia akan muncul jendela seperti ini. Halaman tentang informasi, teman-teman pakai aplikasi XAMPP versi berapa, PHP-nya, dan sebagainya. Oke, di materi kita yang pertama ini kita akan belajar tentang tipe data, teman-teman ya. Ya. Tipe data. Jadi di dalam programming itu ada tipe data, teman-teman. Jadi kayak misalkan number, ada angka, ada huruf, terus juga ada tipe data boolean gitu ya. Nah, dalam PHP ini atau di dalam programming biasanya ada 5 tipe data yang biasa umum digunakan, yaitu ada integer, float, terus ada boolean, terus ada string atau karakter, terus ada juga array ya. Nah, di sini saya akan coba menunjukkan teman-teman semua, memperkenalkan kalian bahwa tipe-tipe data di PHP ya, langsung dengan implementasi kode program di PHP-nya. Nah, sekarang yang pertama, kalau misalkan teman-teman belajar PHP, file PHP-nya itu harus disimpan di folder C, teman-teman ya, atau di lokasi di mana teman-teman menyimpan file instalasi dari XAMPP-nya. Nah, kalau saya di sini XAMPP-nya diinstal di local disk C, terus ada folder namanya XAMPP, saya masuk ke sini, terus ada htdocs ya, ini ya, teman-teman lihat ada htdocs. Nah, teman-teman bisa bikin file belajar PHP itu di sini. Saya akan di sini bikin folder baru ya, namanya misalkan belajar underscore PHP atau strip sajalah. Nah, seperti ini. Pastikan penamaan foldernya itu jangan pakai spasi ya, untuk mempermudah nanti pemanggilan filenya. Nah, ini saya akan tambahkan ke aplikasi editor saya, ya, add folder. Oke, yes. Oke, udah muncul ya. Nah, sekarang saya akan bikin satu file PHP sederhana. Saya Ctrl N atau bikin file baru, lalu saya save dulu. Ya. Nah, di sini saya akan simpan file saya di C ya, di htdoc tadi, di exam, htdocs, terus belajar PHP. Nah, di sini saya akan bikin namanya misalkan indeks pertama ke PHP. Oke, begini ya teman-teman ya. Saya udah bikin satu file sederhana tentang PHP, file extensionnya PHP ya. Nah, di situ nama filenya adalah indeks pertama.php gitu ya. Oke, di sini saya akan bikin satu file PHP baru. Misalkan saya mau cetak suatu huruf gitu ya di dalam PHP gitu ya. Nah, caranya teman-teman bisa pastikan bikin dulu ya, bikin dulu file PHP-nya, terus untuk membuka kode program PHP, teman-teman bisa menggunakan simbol ini, ya, seperti ini, ya, seperti ini. Terus ada penutupnya juga seperti ini. Jadi ada kurung siku ya, bukan kurung siku, tapi simbol kurang dari, terus tanda tanya dan tulisan PHP, terus ditutup dengan tanda tanya dan lebih besar, gitu ya, simbol lebih besar gitu. Nah, ini adalah
pembuka dan penutup dari kode PHP, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk menampilkan suatu karakter atau suatu kalimat di browser ya. Nah, saya akan untuk menampilkan teks di browser dalam PHP itu bisa menggunakan echo gitu ya. Nah, terus di sini kita pakai tanda petik. Jadi misalkan saya akan kasih hello world ini, dan jangan lupa ada penutupnya dari setiap perintah dalam PHP yaitu titik koma. Ini jangan lupa di save ya. Oke, di save. Nah, sekarang cara menjalankannya, teman-teman tinggal buka ke browser ya. Misalnya saya di sini bikin tab baru, ketik localhost ya. Nah, terus garis miring. Garis miring ini adalah langsung menyebutkan folder teman-teman tuh namanya apa di dalam htdoc tadi. Nah, kalau saya cek di folder saya nama foldernya adalah belajar strip PHP ya. Maka di sini saya ketik belajar strip PHP ya. Kalau misalkan kita enter, nanti akan muncul list file PHP saya di folder tersebut itu ada apa saja. Nah, saat ini kan baru ada satu file nih, namanya index pertama.php. Nah, ini coba klik saja. Nah, kalau klik nanti muncul hello world. Nah, ini kan karena di file index pertama.php kita telah membuat suatu perintah untuk menampilkan suatu kalimat namanya hello world menggunakan echo gitu ya, echo gitu. Oke, sampai sini teman-teman bisa memahami bagaimana cara bikin file PHP pertama ya, membuat suatu fungsi sederhana menampilkan kalimat. Oke. Nah, kembali lagi ke pembahasan utama kita tentang tipe data ya. Tadi saya sebutkan bahwa tipe data kita itu ada 5 ya yang umum digunakan dalam programming. Yang pertama adalah integer ya. Tipe data integer adalah tipe data bilangan bulat, teman-teman. Jadi kayak misalkan angka 5, 6, 10 dan sebagainya. Jadi yang nominalnya bulat, tidak mengandung koma, tidak mengandung desimal. Nah, itu adalah disebutnya bilangan atau tipe data integer. Nah, misalkan kalau di sini saya bikin variabel baru, misalkan kalau untuk bikin variabel baru, di sini bisa pakai tanda dolar ya, teman-teman. Terus di sini misalkan saya tuliskan nama variabelnya adalah angka 1 sama dengan 10 misalnya ya, seperti ini. Nah, angka 10 ini adalah tipe datanya integer ya, teman-teman ya. Kenapa integer? Karena angkanya bulat ya, angkanya bulat yaitu 10 gitu ya. Nah, lalu kalau misalkan ada bagaimana kita menangani tipe data atau angka yang desimal. Nah, untuk angka yang desimal ada tipe data namanya float, teman-teman. Ya. Maka kalau misalkan kita buat di sini, misalkan angka 2 gitu ya, saya akan masukkan nominal koma-koma gitu ya, atau desimal gitu ya. Nah, koma-koma atau desimal di sini misalkan 10,5 misalkan ya. Nah, penulisannya untuk koma dalam programming itu, koma itu bukan pakai simbol koma, tapi menggunakan titik. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah koma, teman-teman ya. Seperti ini ya. Oke. Nah, terus kalau misalkan mau membuat satu tipe data lagi, misalkan mengenai karakter gitu ya, atau string gitu ya, biasanya disebutnya. String itu adalah tipe data yang dimana isinya itu adalah suatu huruf, gitu. Mau kata, mau kalimat itu string, teman-teman ya. Nah, misalkan saya akan bikin di sini kata, gitu ya, kata 1 misalkan ya. Nah, kalau misalkan kita mau kasih ke variabel berupa tipe data string, kita harus pakai petik, teman-teman ya. Petik dua seperti ini, misalkan hello. Ya, kayak gini ya. Jangan lupa titik koma untuk penutupnya. Nah, ini untuk perurusan tipe data string. Oke. Oke, kita lanjutkan. Ada lagi namanya tipe data boolean, teman-teman. Boolean ini value-nya itu hanya true dan false, gitu ya. Benar atau salah, gitu. Nah, kayak saklar on atau off, gitu. Nah, boolean ini penulisan kalau misalkan kita bikin variabel yang isinya boolean itu, misalkan kita buat
bukan kata ya, tapi var 2 aja lah nama ini ya, nama variabelnya. Nah, misalkan di sini bernilai true kayak gini ya. Nah, ini true ini berarti menandakan bahwa var ini adalah tipe datanya boolean. Nah, atau kalau misalkan false, nah, false itu penulisannya seperti ini, true and false ya. Lalu yang terakhir itu adalah tipe data array ya. Nah, mungkin di pembelajaran playlist kita tentang JavaScript kita udah bahas nih tentang apa itu array gitu ya. Intinya adalah array itu member dari nilainya itu nggak satu tapi bisa lebih dari satu. Misalkan saya bisa bikin variabel di sini yang tipe datanya array adalah misalkan array 1 ya, array 1 misalkan gini ya. Nah, tapi di sini untuk menuliskan member dari array-nya itu teman-teman bisa menggunakan kurung siku ya. Nah, kurung siku seperti ini ya. Misalkan di sini saya mau kasih nama-nama hewan, misalkan kucing, terus ikan di sini ya. Lalu di sini ada sapi misalnya kan, seperti ini. Nah, ini adalah tipe data array. Oke, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk memastikan atau memeriksa bahwa masing-masing variabel ini tipe datanya sesuai dengan tadi yang kita bahas. Nah, caranya teman-teman bisa buat satu fungsi yang namanya vardam ya. Vardam ini bisa kita gunakan buat ngecek misalkan variabel angka 1 itu tipe datanya apa ya. Jadi kalau teman-teman nanti belajar programming dan nemuin satu script ada satu variabel dengan nilainya sekian gitu ya, saya pengen tahu itu tipe datanya apa. Nah, bisa menggunakan vardam. Tinggal ketik vardam lalu ketik angka 1 misalkan atau nama variabel yang teman-teman pengen ketahui apa namanya tipe datanya. Nah, sekarang kita coba, jangan lupa di save, kita coba jalankan di browser. Nah, di vardamnya karena tadi kita kan milih suatu variabel namanya angka 1. Nah, maka yang muncul itu adalah tipenya adalah integer. Gitu ya, seperti ini. Nah, sekarang kalau kita bisa ubah menjadi angka 2, kita ubah di sini menjadi angka 2, lalu kita refresh. Nah, dia akan muncul. Tipe datanya adalah float. Ya. Nah, kalau ini adalah panjang data yang nanti bisa bukan panjang data, tapi value-nya. Value dari sini. Angka 2 ini kan value-nya adalah 10,5. Tipe datanya adalah float. Ya. Sekarang kita coba ke yang lain, misalkan ke kata 1. Kita ubah menjadi kata 1 di sini. Ini, ya, di save, di refresh. Nah, dia muncul string. Ya, string kata stringnya itu adalah hello world ya. Dengan panjang stringnya itu adalah 11 karakter. Nah, kalau teman-teman hitung nih, hello ini kan 5 huruf ya. Terus word ini juga 5 huruf. Tapi kenapa jadi 11? Kan harusnya 10 nih kalau kita lihat kata. Nah, karena ada spasi di antara kata hello dan word. Spasi dalam string itu dihitung sebagai satu karakter ya. Maka di sini dia munculin string 11 ya. Terus kita ganti misalkan menjadi var 2. Ini kita coba refresh. Nah, dia tipenya bool. Bool itu maksudnya boolean ya, teman-teman. Tipe bool terus nilainya adalah false. Dan terakhir kita coba misalkan array 1. Untuk ngecek apakah benar tipe datanya terdeteksi sebagai array. Nah, benar teman-teman ya. Array ya, tipe datanya array 3 itu adalah jumlah member dari array-nya. Kan kita masukin ada kucing, ikan, sapi. Ada 3 item kan. Gitu. Oke, seperti itu. Terus juga dia menyebutkan member dari array itu tuh apa aja. Gitu ya. Misalkan ini ada array yang pertama, indeks pertama ya. Indeks ke 0. Ingat kita sudah pernah bahas tentang array di JavaScript. Dan saya sudah jelaskan indeks itu apa. Urutan dalam array itu apa. Gitu ya. Nah, indeks 0 karena urutan dalam array itu adalah dimulai dari 0 indeksnya. Tipe datanya string ya. Namanya kucing. Nah, kucing ini jumlahnya adalah 6 karakter. Pun juga sama indeks ke 1 ikan 4 karakter.
kedua sapi 4 karakter, dan tipe datanya string. Seperti itu ya. Nah, kita sudah bikin variabel dengan tipe data yang sesuai ya. Nah, di sini teman-teman saya harapkan sudah bisa menangkap tentang bagaimana cara penulisan PHP ya, pembuka dan penutupnya, gimana bikin variabel, gimana atau apa aja tipe data di PHP gitu ya. Dan juga gimana caranya buat ngecek tipe data di PHP menggunakan var dump seperti ini ya. Oke, sampai di sini dulu mungkin perjumpaan kita di materi tentang tipe data dan variabel di PHP. Kita akan lanjutkan terus materi kita tentang PHP di video berikutnya. Oke, sampai jumpa kembali di materi dan video berikutnya.